Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Rusdi M. Biomed selaku Kepala Prodi Pendidikan Biologi, yang saya hormati Ibu Eka Putri Azrai SPD MSI dan Ibu Dr. Ratna Komala MSI selaku dosen pembimbing saya, beserta Ibu Dr. Mika Miarsyah MSI dan Bapak Dr. Hanum Isfaini SPD MSI selaku dosen penguji saya. Saya Rizdala Vervia Purnomo. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Search, Solve, Create, and Share atau SSCS terhadap keterampilan berpikir kritis siswa sekolah menengah atas pada materi keanekaragaman hayati. Latar belakang masalah dalam penelitian ini yaitu untuk mengembangkan sumber daya manusia di suatu negara, salah satunya itu dengan cara peningkatan mutu pendidikan. Nah, tujuan pendidikan di Indonesia saat ini yaitu untuk membangun keterampilan abad 21. Salah satu tujuan diadakannya mata pelajaran biologi yaitu untuk mengembangkan keterampilan berpikir dan dengan menggunakan konsep dan prinsip dari biologi. Pada materi keanekaragaman hayati, kompetensi dasar yang harus dicapai siswa yaitu mampu berpikir kritis. Nah, keterampilan berpikir kritis siswa ini diperlukan. Salah satu cara untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis ini dengan mengimplementasikan model pembelajaran Search, Solve, Create, and Share atau SSCS. Pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu dibatasi pada pengaruh model pembelajaran SSCS terhadap keterampilan berpikir kritis siswa SMA. Perumusan masalahnya, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran SSCS terhadap keterampilan berpikir kritis siswa pada materi keanekaragaman hayati. Tujuan penelitiannya itu yaitu untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran SSCS terhadap keterampilan berpikir kritis siswa pada materi keanekaragaman hayati. Kajian pustaka keterampilan berpikir kritis menurut Matheus tahun 2010 mengatakan keterampilan berpikir kritis adalah suatu rangkaian kognitif keterampilan berpikir yang lebih luas dan juga mencakup keterampilan pemikiran kreatif, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Menurut Leicester dan Taylor tahun 2010 menjelaskan bahwa berpikir kritis dianggap sebagai seperangkat keterampilan yang memungkinkan siswa berpikir lebih dalam dan lebih jelas tentang apa yang mereka yakini dari berbagai sumber informasi dan tentang apa yang mereka harus lakukan. Untuk model pembelajaran SSCS adalah model siklus 4 langkah yang melibatkan pencarian, penyelesaian, pembuatan, dan berbagi. Menurut Larson tahun 2013, untuk sintaksnya itu menurut Abel tahun 2010, ada fase yang pertama ada fase search atau mencari, fase memecahkan atau solve, fase membuat atau create, dan yang terakhir fase berbagi atau share. Kerangka berpikir dari penelitian ini itu perbaikan sumber daya manusia melalui pendidikan dengan sistem kurikulum 2013 dan tujuan pendidikan di abad 21, yaitu salah satunya keterampilan berpikir kritis. Kompetensi dasar dalam materi pelajaran menuntut pemecahan masalah termasuk pada biologi, keanekaragaman hayati. Keterampilan berpikir kritis siswa sangat penting selama proses pembelajaran. Model pembelajaran SSCS yang berpusat kepada siswa ini dapat menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa di kelas. Nah, hipotesis penelitian ini yaitu terdapat pengaruh model pembelajaran Search, Solve, Create, and Share atau SSCS terhadap keterampilan berpikir kritis siswa sekolah menengah atas pada materi keanekaragaman hayati. Bab 3 metodologi penelitian. Untuk definisi operasional penelitian itu mengukur keterampilan berpikir kritis siswa dan menganalisis pengaruh model pembelajaran Search, Solve, Create, and Share terhadap keterampilan berpikir kritis siswa sekolah menengah atas pada materi keanekaragaman hayati. Tempat dan waktu penelitiannya itu di SMA Negeri 4 Bekasi pada bulan Agustus tahun ajaran 2020 sampai 2021. Metode penelitian yang digunakan itu kuasi eksperimen dengan desain pretest, post-test, non-equivalent, control group design. Untuk tabel perlakuannya seperti yang ada pada gambar. Untuk pengambilan populasi dan sampel itu menggunakan multi-stage sampling. Yang pertama, dengan cluster random sampling dipilih seluruh siswa SMA Negeri kelas 10. Untuk populasi dan sampel penelitian ini digunakan. Untuk populasi dan sampel penelitian diambil menggunakan multi-stage sampling. Yang pertama, populasinya itu seluruh siswa SMA Negeri kelas 10 MIPA di Kota Bekasi. Lalu menggunakan cluster random sampling didapatkan SMA Negeri di Kecamatan Bekasi Utara. Selanjutnya menggunakan purposive sampling didapatkan SMA Negeri 4 Bekasi, dan dilakukan cluster random sampling didapatkan 2 kelas 10 MIPA yaitu 10 MIPA 1 dan 10 MIPA 2. Selanjutnya dilakukan simple random sampling
dan didapatkan 59 siswa dengan menggunakan rumus Taro-Yamen. Selanjutnya, teknik pengumpulan datanya itu dengan soal tes keterampilan berpikir kritis dan lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk instrumen penelitiannya itu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas menggunakan percent product moment dan uji reliabilitas menggunakan uji Alpha-Cronbach. Selanjutnya, untuk kisi-kisi instrumen keterampilan berpikir kritis bisa dilihat seperti pada tabel berikut. Ada 8 dimensi. Hipotesis statistiknya yaitu tolak H0 jika terdapat pengaruh model pembelajaran SSCS. Uji prasyaratnya itu ada uji normalitas data yaitu uji Kolmogorov-Smirnov dan uji homogenitas data menggunakan uji F. Untuk uji hipotesisnya itu menggunakan uji T pada taraf signifikansi 0,05 dan data yang digunakan adalah hasil gain score tes keterampilan berpikir kritis siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hasil penelitian dan pembahasan untuk hasil tes keterampilan berpikir kritisnya ini dapat dilihat pada tabel berikut, di mana nilai pretest maupun post-test kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Nah, ini gambaran dari tabel distribusi frekuensi nilai pretest antara kelas eksperimen. Dan selanjutnya ini hasil tes keterampilan berpikir kritis kelas kontrol untuk distribusi frekuensinya. Nah, rata-rata hasil post-test kelas kontrol itu nilainya sekitar 58,28, lebih rendah dibandingkan dengan kelas eksperimen yaitu 68,8. Karena model SSCS ini melibatkan pengalaman siswa secara langsung untuk mencari jawaban dari permasalahan yang ada. Nah, model pembelajaran SSCS melibatkan siswa dalam menyelidiki situasi baru, membangkitkan minat, bertanya, dan memecahkan masalah nyata menurut Utami tahun 2011. Sementara menurut Lukitasari dan Winarti tahun 2016 menjelaskan bahwa model SSCS itu melibatkan siswa dalam setiap tahapan. Selanjutnya ini jumlah siswa pada kategori keterampilan berpikir kritis. Untuk kelas SSCS pada pretestnya itu tidak ada siswa yang mendapatkan nilai sangat tinggi maupun kelas STAD juga. Kemudian untuk nilai post-testnya baru di kelas SSCS ada 6 siswa yang mendapatkan nilai sangat tinggi, dan untuk di kelas STAD tidak ada nilai post-test siswa yang mendapatkan nilai sangat tinggi. Nah, menurut Nilama dan Bahriah dan Mahmudah menyatakan bahwa tahapan model SSCS membantu siswa mempelajari dan memperkuat konsep pemecahan masalah melalui pengalaman langsung, sehingga dapat mengembangkan pemikiran siswa dan dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Ini perbandingan rata-rata skor tiap dimensi keterampilan berpikir kritis. Rata-rata skornya meningkat. Menurut Paul dan Elder, siswa yang berpikir kritis menyadari bahwa semua pemikiran diekspresikan dalam dan dibentuk oleh konsep dan ide. Untuk gain score dan end gain, ini untuk gain score-nya itu kelas eksperimen 19,52, kelas kontrol 11,04, untuk end gain-nya itu 0,41, dan untuk kelas eksperimen, kelas kontrolnya 0,18. Dan kelas kontrol ini termasuk kategori rendah, sedangkan kelas eksperimen end gain-nya termasuk kategori sedang. Untuk hasil observasi keterlaksanaan pembelajaran, rata-rata untuk kelas eksperimen maupun kelas kontrol masuk dalam kategori sangat baik. Satriawan 2017 menyatakan bahwa keterlaksanaan model pembelajaran di kelas mendukung siswa mencapai kriteria tertentu dalam pembelajaran. Untuk uji normalitas ini didapatkan bahwa data berdistribusi normal. Untuk uji homogenitas sebagai uji prasyarat analisis didapatkan nilai signifikansinya itu 0,34, yang artinya terima H0 pada alfa 0,05 dari tes hasil keterampilan berpikir kritis yang mempunyai variansi yang homogen. Untuk uji hipotesis statistik menggunakan uji time independen didapatkan nilai signifikansi 0,004 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, maka tolak H0. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis penelitian. Nah, pembahasannya model SSCS ini melatih siswa untuk menyelesaikan suatu masalah secara mandiri. Guru tidak lagi menjadi pusat pada proses pembelajaran, sedangkan dalam pembelajaran STAD siswa hanya mendengarkan guru secara pasif dan waktu untuk berdiskusi itu hanya sedikit, sehingga tidak mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa. Nah, menurut Syukhabat
Syahubat Amin dan Sulaiman tahun 2017, model SSS ini meningkatkan aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran. Siswa yang secara langsung terlibat aktif dalam proses pembelajaran akan mengidentifikasi dan memahami suatu permasalahan lebih dalam, kemudian akan menemukan solusinya. Menurut Naim Nule dan Korbima tahun 2018, keterampilan berpikir kritis dalam pembelajaran biologi itu sangat berhubungan dengan kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, dan menggambarkan kesimpulan pada fenomena tertentu. Untuk kesimpulan, implikasi, dan saran, kesimpulan itu terdapat pengaruh model pembelajaran SSCS terhadap keterampilan berpikir kritis siswa pada materi keanekaragaman hayati. Untuk implikasinya itu, model SSCS cukup berpengaruh dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa sekalipun pembelajaran dilakukan secara online. Nah, model SSCS dapat terus diterapkan pada materi keanekaragaman hayati untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Pelaksanaan sintaks pembelajaran ini dapat dimaksimalkan untuk mendapatkan hasil peningkatan keterampilan berpikir kritis yang lebih signifikan. Untuk saran itu, untuk peneliti dapat mengembangkan penelitian dengan model SSCS pada tingkat materi atau mata pelajaran yang berbeda, dan melanjutkan penelitian dengan mencoba menambahkan variabel yang sekiranya terkait dengan model SSCS. Untuk guru dapat mempersiapkan RPP pembelajaran online secara matang. Nah, perlu mempertimbangkan platform pembelajaran yang paling tepat dan sesuai untuk model SSCS pada pembelajaran online. Untuk sekolah dapat memfasilitasi pembelajaran dan memberikan sarana dan prasarana yang lebih maksimal atau kebijakan tertentu terkait pembelajaran online dengan menggunakan model SSCS. Nah, sekian presentasi penelitian saya. Ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.